Halo, kembali lagi di IAE Studio, segalanya tentang animasi. Berikut ini kita akan melanjutkan alur film Translate Citara Slime Detective. Langsung saja kita ke filmnya. Desa Rimuru dan yang lainnya terus berkembang. Kaijin dan 3 pengrajin bersaudara membuat pakaian dan peralatan, serta membangun perumahan. Di bawah pimpinan Rigur, para goblin membangun sistem untuk mengatur desa. Semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan tanpa Rimuru memberi perintah, semuanya tetap bekerja. Rimuru kemudian memasuki sebuah kamar dan mengeluarkan topeng peninggalan Shizu yang sudah dia perbaiki. Rimuru berjanji akan menjaga peninggalan Shizu itu. Rimuru kemudian merubah kembali dirinya menjadi seorang manusia. Dia mencoba segala indera yang ada di tubuhnya. Akan tetapi dia merasa penglihatan dan pendengarannya jauh lebih baik ketika dia menjadi seorang slime. Dengan memakai kekuatan roh yang ada di tubuhnya, Rimuru mulai menggandakan tubuhnya. Dia kemudian melihat kalau dirinya sangat mirip dengan Shizu. Rigur tiba, kemudian memberikan laporan kepada Rimuru. Rimuru pun menerima laporan itu. Rigur kemudian menawarkan kepada Rimuru untuk makan. Pada awalnya Rimuru menolak karena dia adalah sebuah slime. Tapi dirinya mulai sadar kalau dia sudah berubah bentuk menjadi manusia dan bisa makan bersama dengan Rigur dan yang lainnya. Rigur pun senang mendengarnya dan akan mengadakan pesta. Rimuru kemudian bertemu dengan Gobeta dan yang lainnya. Mereka akan pergi ke hutan dan memburu binatang untuk dijadikan makan. Rimuru kemudian memanggil Ranga dan menyuruhnya untuk pergi ke hutan bersama mereka. Rimuru kemudian mengunjungi gua yang dulunya tempat Peldora dikurung. Dia ingin menguji skill yang dia dapatkan dari Shizu. Skill itu sangat berarti bagi Shizu. Cara kerja skillnya yaitu menggabungkan berbagai skill hingga berevolusi menghasilkan skill baru. Artinya skill ini mampu mendapatkan kemampuan baru dengan mudah. Rimuru kemudian memakai topeng peninggalan Shizu dan membuat dia bisa menyamar sebagai manusia yang seutuhnya. Dengan telepatinya, Ranga meminta bantuan kepada Rimuru karena ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Rimuru kemudian bergegas pergi. Dia menemukan Gobeta yang terluka, kemudian langsung mengobatinya. Rimuru memanggil Ranga dan menyuruh Rigur untuk mundur. Rimuru kemudian mengobati Rigur yang terluka. Sebagian goblin dan serigala pingsan karena pengaruh sihir. Orang-orang yang menyerang itu adalah ogre. Rimuru kemudian menawarkan untuk berdiskusi dengan keenam orge tadi. Seorang orge meminta Rimuru untuk melepaskan topengnya, dan para orge itu ingin menyerang Rimuru dan yang lainnya. Rimuru kemudian mengatur rencana untuk menyerang mereka. Para orge terus menyerang Rimuru. Akan tetapi setelah melihat kekuatan Rimuru, mereka pun berhenti menyerang dan bertanya tentang Rimuru. Rimuru menjelaskan kalau dirinya hanya sebuah slime dan kemudian merubah bentuk tubuhnya. Dia juga memberikan topeng kepada para orge agar para orge memeriksa topeng itu. Pertarungan yang dimulai tanpa alasan itu pun berakhir. Putri Orge mencabut mantra yang menidurkan para goblin. Lalu para goblin terbangun dan luka para orge kemudian disembuhkan oleh Rimuru. Bersama-sama mereka berjalan menuju desa Rimuru. Rimuru bertanya tentang nama mereka. Akan tetapi ternyata mereka tidak mempunyai nama. Malam pun datang. Tibalah mereka di desa Rimuru. Rimuru kemudian mencoba makanan dan dia sangat menikmatinya. Para orge mengobrol bersama Kaijin dan yang lainnya. Orge kemudian menceritakan tentang kejadian Orc dan iblis yang menyerang para orge. Rimuru kemudian memuji putri orge yang mudah akrab dan banyak tahu tentang obat herbal dan lainnya. Rimuru menawarkan kepada orge untuk menjadi bawahannya dan hanya bisa membayar mereka dengan sandang, pangan, dan papan saja. Dan Rimuru akan melindungi mereka. Orge itu meminta waktu kepada Rimuru untuk memikirkan semua itu. Besoknya Orge menyetujui tawaran Rimuru, akan tetapi hanya sampai bisa mengalahkan para Orc. Rimuru pun setuju. Pada akhirnya para Orge pun bergabung dengan Rimuru. Para Orge sudah menjadi bawahan Rimuru, maka Rimuru memberi mereka nama. Mereka pun menerimanya dengan senang hati, dan pada akhirnya Rimuru kembali tertidur setelah memberi nama mereka.
Setelah terbangun, Rimuru melihat para orge yang sudah berevolusi karena nama yang diberikannya. Sementara itu, perubahan di hutan Agung Jura terus berlanjut dengan cepat. Di tengah hutan Jura terdapat sebuah danau bernama Sis. Di sekitar danau itu terdapat rawa yang luas. Wilayah tersebut dikuasai oleh Lizard Man. Seorang orge muncul dan memberikan informasi kepada Rimuru tentang adanya pergerakan Lizardman yang bermarkas di rawa. Mereka menduga kalau Lizardman ingin bernegosiasi dengan mereka dan goblin lainnya. Raja Lizardman mengutus putranya yaitu Gabiru untuk pergi ke desa Goblin dan meminta bantuan kepada mereka. Di saat dalam perjalanan, pasukan Lizardman yang menuju ke desa Goblin memuji kehebatan dari Gabiru, putra dari Raja Lizardman. Hal itu membuat Gabiru bersemangat untuk mengalahkan para orc. Beberapa hari telah berlalu sejak Benimaru dan orge lainnya bergabung. Suna membantu kain sutra yang dibuat dari kepompong Helmut. Rimuru pun datang dan menanyakan kepada Suna apakah kain sutra yang sudah dibuat telah selesai. Setelah itu Rimuru mempercayakan Suna untuk membuat pakaian. Sion yang bertugas menjadi sekretaris Rimuru mengajak Rimuru untuk makan. Rimuru merasa kalau Suna dan Sion bersaing untuk menjadi pengurus Rimuru. Rimuru kemudian memberitahu kepada Suna untuk menenun dan dia bisa menemani Rimuru pada saat waktu senggang. Rimuru dan Sion mengunjungi para orge. Dia mengajak mereka untuk makan dan berkata kalau Sion yang akan memasak untuk mereka. Akan tetapi para orge itu malah beralasan dan pergi. Dan yang tersisa sekarang hanyalah Benimaru dan Rimuru. Sion pun datang membawa makanan yang sudah dia masak dan langsung menghidangkannya. Akan tetapi setelah melihat makanan yang dihidangkan, Rimuru merasa sedikit kaget karena melihat bentuk makanan yang aneh. Rimuru pun terpaksa untuk memakan masakan Sion. Akan tetapi pada saat mengangkat sendoknya itu malah mengenai Gobeta. Dan sendok dengan makan itu pun mulai masuk ke mulut Gobeta. Gobeta berteriak dan wajahnya berubah menjadi berwarna ungu. Rimuru langsung menyuruh Sion untuk memberikan dulu masakannya kepada Benimaru sebelum yang lain mencobanya. Di posisi lain, Lizardman Gabiru terus mendapatkan kerjasama dengan desa-desa goblin terdekat. Sebenarnya hal itu bukan karena Gabiru, melainkan karena para goblin takut dengan invasi orc. Pasukan menghitung goblin yang sudah bergabung berjumlah 7.000, kemudian kembali memuji kehebatan Gabiru, dan Gabiru pun mulai membanggakan dirinya sendiri. Rigurd datang dan kemudian memberitahu kepada Rimuru kalau utusan para Lizardman sudah datang. Di saat Rigurd dan Rimuru akan menemui pasukan Lizardman, para ogre meminta untuk ikut. Rimuru pun memperbolehkan mereka untuk ikut. Mereka pun menemui utusan Lizardman. Gabiru lalu memperkenalkan diri kepada Rimuru dan yang lainnya. Gabiru kemudian menjelaskan tentang berita bahwa para babi orc sudah menyerang hutan agung dan meminta Rimuru dan yang lainnya untuk menjadi bawahannya. Rimuru dan yang lainnya terkejut mendengar perkataan Gabiru. Rimuru berpikir jika membentuk satuan garis depan dengan Lizardman itu bukan hal yang buruk, tapi dia tidak mau menjadi bawahannya Gabiru. Dia berpikir bahwa yang harus ditakuti bukan musuh kompeten, tapi sekutu yang tidak kompeten. Gabiru pun bertanya kepada Rimuru dan yang lainnya tentang siapa yang telah bisa menjinakkan para direwolf dan akan merekrutnya menjadi pasukannya. Rimuru kemudian menjawab kalau dirinya tidak menjinakkan direwolf, melainkan mengajaknya berteman. Gabiru mulai meremehkan perkataan Rimuru. Demi membuktikannya, Rimuru kemudian memanggil Ranga dan menyuruhnya untuk mendengarkan perkataan Gabiru. Gabiru dan pasukannya terkejut ketika melihat tubuh Ranga yang sangat besar. Gabiru kemudian mulai bertanya, apakah Ranga pemimpin dari serigala dan mulai memuji Ranga dan meremehkan Rimuru. Ranga merasa kesal akan perkataan Gabiru yang sudah meremehkan Rimuru. Tiba-tiba Gobeta muncul dan Ranga langsung menarik Gobeta untuk bertempur dengan Gabiru. Pada awalnya Gobeta merasa takut, akan tetapi setelah Rimuru mengatakan kalau dia kalah dalam pertempuran itu, maka dia harus memakan masakan Sion lagi. Gobeta pun langsung menolaknya dan melanjutkan pertempurannya itu. Gobeta berhasil mengalahkan Gabiru dengan satu serangan. Rimuru mulai memuji Gobeta dan sesuai janjinya Rimuru akan menyuruh Kurobe untuk membuat senjata. Gobeta pun senang mendengarnya. Rimuru kemudian mengumumkan bahwa yang menang dalam pertempuran itu adalah Gobeta dan memberitahu mereka kalau Rimuru akan mempertimbangkan ajakan untuk membantu mereka. Dan Rimuru mengatakan
kalau dia tidak mau menjadi bawahan dan menyuruh pasukan Lizardman untuk membawa Gabiru pulang. Pasukan Lizardman pun membawa Gabiru dan langsung berlari pergi. Sementara itu 200.000 Orc terus bergerak ke utara dan ke sepanjang sungai dan menuju Lizardman. Rimuru dan yang lainnya pun mulai berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan. Seorang orge mengatakan kalau dirinya yang lain ingin bertemu dengan Rimuru, dan dia adalah seorang Dryad. Rimuru dan yang lainnya pun terkejut, dan akhirnya Rimuru menyetujuinya dan menyuruh orge itu untuk membawa Dryad itu. Pada saat itu muncullah sebuah tanaman yang di atasnya ada seorang perempuan cantik. Dia adalah Dryad. Dryad meminta maaf atas kunjungan yang mendadak. Dryad itu mulai memperkenalkan dirinya. Dia bernama Traini. Rimuru kemudian membalasnya dengan memperkenalkan dirinya dan mulai bertanya tentang apa yang membawanya ke Rimuru. Traini pun meminta bantuan kepada Rimuru untuk mengalahkan Orc Lord. Akan tetapi Benimaru membantah permintaan Traini tadi. Dia mengatakan kalau permintaannya terlalu berlebihan. Alasan dia meminta bantuan ke desa Goblin karena adanya Rimuru. Dia menjelaskan kalau wilayahnya diserang oleh Orc Lord. Dryad mengatakan kalau Orc Lord memang benar-benar ada. Rimuru kemudian meminta waktu untuk memikirkan semuanya. Kemudian mereka melanjutkan diskusi. Suna bertanya kepada Sowe, apakah dia sudah memeriksa desa Orge? Sowe pun menjawab kalau dia sudah memeriksanya dan mengatakan kalau tidak ada satu mayat pun. Hal itu membuat Rimuru terkejut. Benimaru kemudian bertanya-tanya bagaimana bisa Orc Lord memberi makan 200.000 pasukan. Lalu Traini menjelaskan semuanya. Traini kemudian berdiri dan sekali lagi meminta bantuan kepada Rimuru untuk mengalahkan Orc Lord. Rimuru kemudian menerima permintaan untuk mengalahkan Orc Lord dan menyuruh semua yang ada di sana untuk ikut bersama. Rimuru kemudian mengatur strategi. Dia mengatakan kalau ingin mengalahkan Orc Lord harus bergabung dengan Lizardman. Kemudian Sowe menawarkan diri untuk bicara langsung dengan kepala suku Lizardman dan Rimuru pun menyetujuinya. Sementara itu Gabiru bangun dari pingsannya dan menduga kalau Gobata adalah pemimpin dari desa Goblin. Tanpa disadari ternyata ada seseorang yang berdiri. Kemudian dia mulai memperkenalkan diri. Dia bernama Laplace. Laplace memberitahu kalau dia adalah utusan dari Gelmud. Gelmud adalah orang yang memberi nama Gabiru. Laplace memberitahu kalau Orc benar-benar dipimpin oleh Orc Lord dan mengatakan kalau ayah Gabiru sudah tidak mampu menanganinya. Sementara itu, Sowe menemui kepala suku Lizardman dan menyampaikan pesan dari Rimuru. Sowe mengatakan kalau Rimuru diminta langsung oleh Dryad pelindung hutan agung untuk mengalahkan Orc Lord. Kepala suku itu kemudian meminta satu permintaan kepada Sowe untuk bisa bertemu dengan Rimuru. Sowe pun menyetujuinya dan akan kembali dalam 7 hari. Dan dia memastikan mereka untuk tidak menyerang terlebih dahulu. Kepala suku pun menyetujuinya dan Sowe langsung kembali. Kepala suku Lizardman merasa tenang dan menyuruh untuk mengumpulkan semua pasukan Lizardman. Sementara itu, pasukan Orc terus bergerak mendekati gua bawah tanah Lizardman. Akan tetapi, kepala suku mengatakan jangan takut, karena dalam 7 hari bala bantuan kuat akan bergabung dengan pasukan Lizardman. 4 hari kemudian Gabiru datang dan langsung menemui ayahnya. Dia memberitahu ayahnya tentang 7.000 goblin yang akan membantu Lizardman. Gabiru pun bertanya kenapa pasukan hanya bertahan menghadapi serangan Orc dan menyebut kalau itu bukan gaya bertarung Lizardman. Lalu kepala suku pun menjelaskan semuanya. Akan tetapi Gabiru malah menyuruh pengikutnya untuk menyerang ayahnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Kepala suku pun mengatakan kalau dia tidak akan memaafkan perbuatan anaknya itu. Pasukan Orc telah memasuki tanah rawa. Dari salah satu barisan, keributan pun muncul. Kekuatan Gabiru diakui oleh teman-temannya. Tapi ada hal yang tidak mereka perhitungkan dan tidak diketahui Gabiru. Betapa menakutkannya Orc Lord. Kepala suku Lizardman mengetahui betapa menakutkannya Orc Lord. Sekarang perbedaan itu menyebabkan kekalahan pada Gabiru.